Ya, Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Ya, itu yang diharapkan ya. Kita selalu bersyukur. Semoga kita senantiasa sehat. Nah, ini kita kan bertemu untuk apa namanya ke coaching. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Haris? Ada masalah seperti apa? Monggo panjenengan sampaikan dengan saya. Terima kasih bahwa pada saat ini kami selaku DPP dalam kegiatan di sekolah banyak masalah-masalah atau mungkin yang bisa selesaikan ada yang tidak belum saya selesaikan. Suaranya tolong agak keras sedikit, Pak. Iya. Nah, jadi ini di dalam saya menghadapi itu untuk anak-anak kami yang ada itu belum belum peduli dengan lingkungan yang ada di sekolah maupun di rumah itu Bu. Jadi anak-anak kalau makan ya itu nanti buangnya kalau ada Bu Guru, Pak Guru, buangnya disapa, tapi kalau tidak ada itu kadang-kadang buangnya itu langsung dibuang. Nah, akhirnya kan banyak tumpuk-tumpuk, banyak sekali tumpukan. Terakhir nanti pada waktu mungkin pulang, ayo bersihkan semua, bersihkan, baru dibersihkan. Ya itu tiap hari itu seperti itu. Ya, berarti di sini permasalahannya Pak Haris adalah anak-anak belum peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau ada permasalahan seperti itu pastinya ya harus ada pemecahan. Mungkin langkah-langkahnya Pak Haris selama ini untuk mengatasi permasalahan seperti itu apa Pak? Mungkin ada solusinya? Iya. Langkah yang saya lakukan itu setiap hari itu saya harus berangkat lebih awal dulu dari setidaknya dengan teman-teman lebih awal. Yang nomor dua, kami harusnya melihat kondisi anak-anak pada waktu pagi biasanya banyak ada yang makan, jadi kita lihat dulu, kita melakukan pengamatan pada anak. Yang ketiga, biasanya yang anak-anak itu pada melakukan itu pada waktu istirahat. Ya, ini waktu istirahat kita juga istirahat, tetapi juga kita ngamati kepada anak-anak yang mungkin baru istirahat dan sambil makan dan sambil mungkin ada yang membuang sampah. Nah, dengan anak itu langkahnya kita memberi pemetaan lah, kita menulis anak-anak siapa yang dikerap membuang, itu kita tulis semuanya. Ya, tulis ini nanti ya, tulis si A, si Ali, si itu, siapa itu pernah kita tulis itu. Ya, dengan ada tulis itu, maka kita nanti bisa mengambil atau tingkatkan kepada anak bagaimana caranya anak itu agar tidak membuang sampah. Itu Bu, jadi kami mengidentifikasi lah anak-anak mana yang kerap sekali membuang sampah. Iya. Gitu ya. Berarti di sini tadi sudah ada langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Haris. Ada Pak Haris berangkat lebih awal untuk mengamati anak-anak, kemudian pada saat istirahat, kemudian melihat kondisi anak, itu sudah langkah-langkah langkah yang baik ya, supaya lingkungan sekolah bersih. Nah, dari langkah-langkah tersebut mungkin ada keinginan yang lebih lagi mengenai kondisi lingkungan sekolah Pak Haris itu seperti apa? Ya, ini Bu, keinginan saya karena memang sampah itu merupakan suatu tapi membuat itu tidak begitu indah di mata, maka bagaimana caranya kami mempunyai mempunyai program bahwa di mana
sampah itu kalau bisa dibuat suatu keterampilan setidaknya. Misalnya apa dapat gunakan untuk pot yang diisi dengan bunga-bunga apa kemudian nanti diberi cat ya bagus, misalnya botol aqua lah ini seperti itu ya bisa. Kemudian dapat untuk permainan motor-motoran biar itu difungsikan. Program saya itu memfungsikan apa ya, berarti ya membuat permainan dari hasil sampah itu program kami. Bagus, itu program yang bagus. Jadi memanfaatkan sampah yang ada, kemudian bisa dimanfaatkan untuk pot, untuk permainan. Nah, setelah bermanfaat, sudah jadi, ya mestinya kan Pak Aris pikir lagi, kalau hanya jadi seperti ini, kira-kira ada enggak pemikiran, oh nanti buat apa gitu, misalnya hasilnya ini loh, hasil yang sudah dibuat itu, ada enggak? Ya, kalau arah ke situ ada, Bu. Tapi sementara memang kami baru mengkarang itu apa ya, setidaknya anak itu punya kesenangan, barang yang tidak dipakai itu dia kreasi sendiri, itu satu langkah kami. Dan nanti memang yang kedua nanti memang mungkin ada sampah-sampah yang tidak terpakai, yaitu nanti saya gunakan tempat-tempat yang digunakan berbanyak, jadi nanti berupa seperti bank sampah gitu. Nah, nanti bisa bank sampah-sampah yang mungkin mana yang bisa dijual di tempatnya pemulung, atau mana itu yang nanti bisa sampai itu dibuat menjadi pupuk kompos itu, seperti itu. Ya, bagus. Ya, berarti sudah memupuk siswa itu ya Pak ya, untuk berpikir apa Pak? Untuk berpikir mengenai bisa dijual kan itu ya Pak ya? Iya, tidaknya itu. Berarti anak-anak bisa menghasilkan namanya uang gitu ya, menghasilkan uang nantinya. Iya. Ya paling tidak untuk melatih bapak anak-anak biar bisa hidup mandiri. Iya, bagus gitu ya. Jadi ini tadi sudah beberapa permasalahan, artinya Pak Haris tadi sudah menyampaikan masalah mengenai sampah, kemudian Pak Haris punya angan-angan. Nah, angan-angan itu akan bisa dituangkan di dalam konsepnya Pak Haris. Nah, dari kita berbicara seperti ini, mungkin kesimpulannya Pak Haris seperti apa? Monggo Pak disimpulkan. Dari apa yang dilakukan nanti pada anak-anak yang ada, yang pertama kesimpulan satu adalah lingkungan bersih menjadi anak bersih. Satu itu. Yeah. Yang nomor dua, anak punya belajar menyenangkan, menghasilkan kreasi atau menghasilkan suatu hasil yang betul-betul hak ciptanya mereka sendiri dengan memanfaatkan barang sampah. Itu Bu. Yang ketiga mungkin nanti angkat berikutnya adalah kami bisa membuat barang sampah yang berikutnya itu. Iya. Berarti ini sudah ada dalam benak Pak Haris kalau sekolah akan membuat bank sampah yang nantinya bisa dikelola dan anak-anak bisa berlatih mandiri. Iya. Itu ya Pak ya? Iya. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Berarti kita nanti punya progres lagi, punya rencana, ada coaching lagi, kita mungkin dengan Bapak pendampingan, kita jadwalkan mungkin kira-kira berapa ya, 2 minggu lagi ya Pak ya, 2 minggu lagi kita, panjenengan mintanya 2 minggu atau bagaimana? Ya nanti kalau bisa bantu, karena dasarnya kami juga didampingi panjenengan biar kami tambah mempunyai ide-ide yang baru untuk masa-masa yang ada di sekolah kami gitu. Itu ya, nanti saya tunggu progres-progres kedepannya lagi Pak ya. Itu terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.